Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yonko Big Mom menerima 2 serangan telak dari Law dan Kid, dan kedua serangan itu bisa dikatakan sebagai serangan terkuat mereka karena berada pada level awakening. Akibatnya Big Mom mengalami luka dalam yang cukup parah. Hal itu terlihat dari keluarnya darah dan asap dari mulutnya. Lalu setelah itu tubuh Big Mom dijadikan pusat magnet oleh Kid, sehingga seluruh material logam di Onigashima berterbangan menghantam tubuh Yonko itu. Dalam situasi ini hampir dipastikan Big Mom tak bisa kabur, karena logam-logam itu akan terus mengejarnya. Dalam kondisi ini, jika pertahanan Big Mom melemah gara-gara serangan Law, maka Yonko itu hampir dipastikan akan mengalami luka yang serius. Lalu kondisi Big Mom akan jadi lebih buruk jika daya tarik magnet yang diberikan Kid kepadanya akan sampai ke ruang bawah tanah Onigashima, karena di situ terdapat banyak senjata, bom, dan bahan peledak. Ya, secara teori sih bahan peledak bukanlah logam, tapi besar kemungkinan bahan peledak dan bom itu tersimpan pada wadah-wadah logam yang bisa saja ikut tertarik oleh magnet Big Mom. Dan ketika terjadi benturan dengan logam yang lain, maka Big Mom akan mendapatkan efek ledakan yang parah. Nah, jika memang ledakan itu tak bisa menghabisi Big Mom, maka minimal akan membuatnya pingsan. Lalu skemanya bisa seperti yang Mimin katakan pada video yang lalu, yaitu setelah pingsan Big Mom akan jatuh ke laut dan kemudian terdampar. Lalu Big Mom akan ditemukan oleh anak-anaknya yang saat ini sedang tertahan di air terjun Wano. Nah, itu semua adalah kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin menimpa Big Mom jika serangan Awakening Law dan Kid itu berjalan dengan baik tanpa halangan sedikit pun. Tapi rasanya untuk memastikan rencana itu berjalan mulus adalah sesuatu yang sulit. Karena bukan hanya kekuatan yang besar, Big Mom juga punya pengalaman dan jam terbang yang sangat tinggi pada pertarungan antar bajak laut. Karena dia sudah jadi bajak laut sejak masih duduk di sekolah dasar, alias masih anak-anak. Jadi tentu sangat mungkin bagi Big Mom bisa menemukan cara untuk mengcounter serangan Kid dan Law. Nah, di sini ada 2 cara yang bisa Mimin pikirkan mengenai counter apa yang mungkin akan dilakukan oleh Big Mom. Yang pertama adalah menggunakan Prometheus, dan yang kedua adalah Awakening dari Soru-Soru Nomi. Ya, setelah tubuh Big Mom jadi magnet, Hera dan Napoleon yang sudah bergabung jadi menempel di tubuh Big Mom. Jadi kedua homies itu tak berguna lagi saat ini. Tapi hal itu berbeda dengan Prometheus. Homies api itu secara logika tak akan terpengaruh oleh medan magnet yang ada di tubuh Big Mom. Jadi dia masih bisa bergerak bebas dan melakukan banyak hal. Lalu tentu kita masih ingat ketika Prometheus bergabung dengan Big Mom dan homies api itu menyatu dengan rambut Big Mom. Saat itu Big Mom menjadi sosok yang sangat mengerikan. Lalu berdasarkan hal itu, rasanya sangat mungkin jika di saat-saat terakhir itu Prometheus kembali melakukan penggabungan dengan Big Mom. Tapi kali ini bukan di rambutnya saja, tetapi di seluruh tubuh Big Mom. Dan dengan melakukan itu, bisa dikatakan Big Mom akan berubah menjadi monster api, karena seluruh tubuhnya dilapisi dan menyatu dengan Prometheus. Jika hal itu sudah terjadi, maka besi-besi rongsokan yang meluncur kepada Big Mom bisa saja akan melebur ketika mengenai tubuh Yonko itu. Dan saat hal itu terjadi, maka kemampuan Awakening yang dilakukan Kid bisa dikatakan sudah di-counter oleh Big Mom. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu Awakening. Sebagai seorang Yonko yang merupakan pengguna buah Paramecia, maka sangat mungkin jika Big Mom saat ini sudah mencapai level Awakening dari Devil Fruits-nya. Karena Supernova aja udah, masa Yonko belum, iya kan? Dan kira-kira seperti apa kemampuan Awakening dari Big Mom ini? Nah, menarik nih. Dari jenis kemampuannya, Big Mom terlihat punya jenis kemampuan yang sama dengan Kid, yaitu tipe mengeluarkan atau menghasilkan sesuatu. Jika Kid mengeluarkan atau menghasilkan medan magnet,
maka Big Mom adalah mengeluarkan atau menghasilkan jiwa. Jadi jika Kid bisa merubah Big Mom menjadi pusat medan magnet, rasanya sangat mungkin jika Big Mom bisa merubah dirinya menjadi pusat jiwa. Skenarionya seperti ini. Pada level biasa, Big Mom memberikan jiwa kepada benda mati dengan melakukan suatu hal. Misalnya menyalurkan kemampuan Devil Fruit menggunakan tangannya. Tetapi jika pada level Awakening dan Big Mom sudah merubah tubuhnya menjadi pusat jiwa, maka akan terjadi suatu hal yang sangat epik, yaitu setiap benda yang bersentuhan dengan Big Mom akan otomatis mendapatkan jiwa dan berubah menjadi homisnya. Wah, GG parah kan? Jadi jika skenario Awakening ini benar-benar terjadi, maka senjata logam, tiang-tiang baja, paku, kawat, seng, dan seluruh besi rongsokan yang bersentuhan dengan tubuh Big Mom akan otomatis berubah jadi homis. Nah, bukankah Awakening Kid jadi sia-sia jika berhadapan dengan Awakening Big Mom yang bisa seperti itu? Dan jika Big Mom semakin menguatkan kemampuan Soru-Soru Nominya dan memperluas wilayah jangkauannya, tak menutup kemungkinan jika seluruh kastil dan gunung Onigashima akan berubah menjadi homis raksasa. Wah, gak ada obat kan jika Awakening Big Mom bisa sampai seperti itu. Tapi jika melihat level kemampuan Yonko yang memang sangat luar biasa, maka semua skenario yang Mimin katakan di atas bisa saja jadi kenyataan. Dan saat itu terjadi, maka Kid dan Law benar-benar sudah kalah. Di samping kehabisan energi, mereka juga tentu tak akan punya jurus lain untuk bisa mengalahkan Big Mom. Tapi dengan skenario seperti itu, bukan berarti Big Mom bisa menang. Jika diambil titik tengah, masih bisa tercapai suatu keseimbangan dalam pertempuran ini. Karena bisa saja setelah mengeluarkan Awakening yang sangat kuat itu, Big Mom akan kehabisan tenaga. Dan akhirnya Big Mom, Law, dan Kid akan pingsan bersama di tempat itu. Dan pertarungan 1 Yonko versus 2 Supernova ini akan dinyatakan seimbang. Ya, mungkin skenario imbang ini lebih adil ya dalam situasi saat ini. Karena jika Big Mom yang menang, maka tak ada yang bisa menahannya lagi. Lalu jika Kid dan Law yang menang, akan terlihat overpower karena bisa mengalahkan seorang Yonko. Nah, itu aja sih pembahasan pada video kali ini. Jika nakama sekalian punya saran dan kritik, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!